Pengertian asas-asas bimbingan konseling. Asas adalah segala hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik serta mendapatkan hasil yang memuaskan. Sangat pentingnya asas-asas bimbingan konseling ini sehingga dikatakan sebagai jiwa dan napas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini dijalankan dengan tidak baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. Apabila asas-asas itu diikuti dan terselenggara dengan baik, maka diharapkan proses pelayanan mengarah pada pencapaian tujuan yang diharapkan. Sebaliknya, jika asas-asas itu diabaikan, sangat dikhawatirkan kegiatan yang terlaksana itu akan berlawanan dengan tujuan dan bimbingan dan konseling, bahkan akan dapat merugikan orang-orang yang terlibat di dalamnya, pelayanan serta profesi dan bimbingan konseling itu sendiri. Selanjutnya, asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang pendidik, peserta didik, klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing atau peminta bimbingan. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisiennya hanya berlangsung dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor harus bersifat terbuka. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud tersebut. Selanjutnya itu 4 asas kekinian. Individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sedang dilampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kekinian juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak menunda-nunda pemberian bantuan. Dia harus mendahulukan kepentingan kliennya daripada yang lain. Selanjutnya itu yang kelima, asas kemandirian. Asas kemandirian dalam memberikan layanan, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbingnya. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing atau konselor. Yang keenam itu asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Hasil-hasil usaha bimbingan tidak tercapai dengan sendirinya, tetapi harus diraih oleh individu sendiri. Selanjutnya itu yang ketujuh, asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki 3 asas-asas bimbingan konseling. Padang 2021 terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Perubahan tidaklah sekedar mengulang-ulang hal yang bersifat monoton, melainkan perubahan yang selalu menuju ke suatu pembaruan, sesuatu yang lebih maju. Selanjutnya yang ke-8 itu asas keterpaduan. Layanan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing sebagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah-masalah. Selanjutnya yang ke-9 itu asas kenormatifan. Usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum, norma negara, norma ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Yang ke-10 itu asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling itu secara teratur, sistematik, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Untuk itu para konselor perlu mendapatkan latihan secukupnya, sehingga dengan itu akan dapat dicapai keberhasilan usaha pemberian layanan.
Yang ke-11, asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini tersebut kepada tugas atau badan yang lainnya yang lebih ahli. Contohnya yang ke-12 dan yang terakhir itu asas tuturi hendayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara pembimbing dan yang dibimbing. Kemudian kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu asas-asas ini adalah bahwa bimbingan dan konseling itu harus dilakukan secara profesional dan etis dan efektif, dengan selalu mengutamakan kesejahteraan dan pengembangan kemandirian klien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.